Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita senantiasa berdoa semoga saudara-saudara kita yang masih sakit disembuhkan oleh Allah, dan semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Baik anak-anak, kita akan belajar di subtema dewa, yaitu hewan sebagai sahabatku, yaitu di pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Sekarang kita pelajari ya. Sebelumnya, oke, di pembelajaran 1 ini, itu terutama di mata pelajaran IPA, kita akan membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Kemudian menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan. Kemudian di mata pelajaran IPS, kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan, sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah Asia. Kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia menyajikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ayo kita mengamati. Nah, ini adalah gajah ya. Oke, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kemudian ini ada Indonesia dikali luas dengan wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ini adalah ikan tuna ya. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ini burung takur. Dalam kehidupan di Malaysia, hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negaranya. Nah, ini ada gajah, ikan tuna, dan burung takur ini tadi. Hewan di atas merupakan bagian dari hewan kehidupan Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lain? Oke, catatlah temuanmu pada tempat yang disediakan. Ya, nanti dilihat di buku temanya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ini ada ovipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, disebut ovipar ya. Contohnya ayam dan sejenis burung lainnya. Kemudian vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Disebut vivipar, contohnya sapi, kucing, dan gajah, serta banyak lagi hewan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Nah, coba, dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Nanti tolong disebutkan dan dicari di sumber yang lain. Oke, kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks. Iya, ini nanti dikelompokkan ya. Ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ini ada beranak dan bertelur, kemudian bertelur. Kalian nanti tuliskan di dalam diagram Venn. Sekarang juga tuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Apa manfaatnya? Kalian tuliskan ya. Kemudian yang selanjutnya, hewan
yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan ini ada yang digunakan sebagian besar oleh masyarakat, misal sebagai kendaraan, alat transportasi, dijual dagingnya, diambil susunya, diambil telurnya, kemudian dijual sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, di negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Contohnya di sini, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian ada negara Filipina, adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Kemudian ada Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya dalam sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor wisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini, sehingga besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Malaysia ya. Ini ada Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kemudian Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara.
Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor. Perekonomiannya, pariwisatanya, dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ini negara Vietnam. Oke, untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulis hasil dalam bentuk diagram Venn berikut. Nah, ini negara, kamu bandingkan, ini ada 10 negara, berarti nanti kamu boleh memilih atau buat semuanya, jadi ada 5 perbandingan. Tuliskan negaranya, misalnya Indonesia dengan Malaysia, persamaannya apa, kemudian persamaannya apa di sini, persamaannya, perbedaannya apa, untuk negara Malaysia apa, kemudian untuk negara Indonesia apa. Oke, dikerjakan ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu. Oke, bebek. Teksnya adalah bebek. Judulnya bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Oke, ini di paragraf 1. Harusnya ini paragraf 2 ya. 2 paragraf, ini paragraf 1 dan paragraf 2. Dituliskan ide pokoknya. Oke. Nah, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.